Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast TV Show barengan sama Irma di sini. Kita ngobrol sering tapi nggak bikin boring. Iya, cuma di sini tempatnya. Nah, kali ini kita akan ngobrolin tentang apalagi nih dampak corona. Kayaknya belum usai-usai ya kalau ngomongin tentang dampak corona yang super panjang banget. Tapi semoga kita semua tetap terjaga kesehatannya dan tentunya kita semua masih tetap bisa beraktivitas dengan maksimal, tetap memiliki ide-ide kreatif. Kali ini aku udah kedatangan dua narasumber, yaitu Mbak Agi Magi dan juga Kak Husein Assegaf. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seneng banget ya bisa kedatangan dua orang. Iya. Ini Pastinya langsung ya, dua kan? ya, pastinya Ya, pasti seneng banget dong ya kan. Tapi ini harus diketahui dulu nih, aku kenalin dulu nih. Kalau Mbak Agi Magi ini adalah konsultan teknik lingkungan. Ya. Aduh, berat banget sih pekerjaan Anda. Iya, alhamdulillah ya. Jadi gimana? bikin botak kepala ya Iya, sebenarnya. iya. Tapi sebenarnya awal mulanya ini kepikiran buat jadi seorang konsultan teknik lingkungan lagi. Iya, karena memang waktu kuliah memang ambil jurusan teknik lingkungan. Oke. Iya, secara waktu SMA kan kasih tahu ya, kalau Apa misalkan sama guru tuh kedepannya itu bumi itu akan rusak. Serius? Ya tentunya. Gara-gara itu maksudnya dikasih Iya. kayak gitu terus kamu jadi kepikiran? Iya. Oh, peduli kamu tinggi ya? Memang saya tuh buang memang. sampah aja nggak pernah loh di sembarangan. Nggak pernah Disakuin. sembarangan disaku, Iya. Masya Allah. Itu udah kelatih tuh ya? Betul. Baik, lalu? Ya, setelah itu akhirnya ngambil jurusan teknik lingkungan. Ya, keduanya karena suka jalan-jalan, traveling kan. Gimana caranya jalan-jalan gratis? Ya udah masuk, pengen jadi konsultan. Karena kalau konsultan itu kan kerjaannya di luar kota, dibayarin tiketnya. Pasti ya. Betul, ya kan? Terus kita akomodasinya survei, juga. betul ya kan? Jadi Baik. dapat dua-duanya gitu ya. Tapi sebenarnya kalau awal-awal kayak teknik lingkungan ini kan orang, kamu ngerti nggak teknik lingkungan? Ngerti. Ngerti dikit. Ngerti dikit. Kelamaan bermain ya soalnya Iya. ya. Tapi ini kalau baru denger deh, aku sendiri kayak konsultan teknik lingkungan, apa sih yang dikerjain gitu? Apakah kemudian soal edukasi jangan buang sampah sembarangan, terus tapi kegiatan lainnya apa lagi gitu? Ya, untuk teknik lingkungan itu kan ada beberapa spesifikasi ya. Contohnya misalkan pencemaran udara, kemudian sampah, air bersih, air limbah, banyak lah ya. Kemudian ada juga yang bikin menyusun analisa mengenai dampak lingkungan atau AMDAL, Oke. ya kan. Nah, kalau saya lebih ke spesifikasinya air bersih, sampah dan air limbah. Dimana saya itu mendesain. Misalkan satu daerah tidak ada air bersih nih sampai ke warga, kita nyari sumber air baku, kemudian menentukan jalur pipa sampai nanti ke rumah-rumah warga itu tersalurkan. Itu untuk air bersih. Kalau sampah, ya kalau di Indonesia sendiri kan memang penanganan sampah masih kurang ya. Kita hanya cuman buang Sampai sampah. saat ini masih kurang. Kayaknya Ya, udah sangat. banyak banget nih kayak gerakan-gerakan atau aktivis yang bergerak di peduli lingkungan. Betul. Gitu ya. Iya. Saya pikir harusnya sudah banyak juga hal-hal yang dilakukan oleh mereka. Tapi yang sebenarnya terjadi di lapangan. Iya, karena gini, di Indonesia ini mau cerita yang lain dulu ya. Maksudnya gini, Indonesia ini kita diedukasi untuk memilah sampah, Oke, organik, betul. non organik. Betul. Nah, kita di rumah misalkan sudah memilah sampah nih di Betul. depan rumah kita udah taruh 2 tong sampah yang berbeda. Yes. Tapi ketika diangkut sama petugas kebersihan Iya. disatukan lagi dong. Iya, benar. Betul. Kok kayak baru mikir. Iya. terus. Jadi ketika sampai ke tempat pembuangan akhir sampah, contohnya yang sekarang orang paling banyak tahu di Jakarta itu kan dibuangnya ke Bantar Gebang. Ya akhirnya organik dan non organik itu nyatu lagi. Bercampur Timbunan sampahnya makin banyak. Sebetulnya kan organik itu nanti tuh akan yang harusnya dibuat kompos. Oke. Plastik bisa didaur ulang, tapi ya tidak terjadi seperti itu. Ya akhirnya kita mendesain beberapa alternatif. Seperti misalkan di perumahan kita buat bank sampah. Betul. Ya, tapi itu juga harus ada keterlibatan dari warga. Warganya aware tidak gitu kan? Ya akhirnya Kadang masih bingung sebenarnya Mbak Anggi, kayak untuk memilih sampah aja kita bingung kan, kayak mana yang harus ditaruh di tong sampah yang A dan mana yang di B gitu. Betul. Jadi sebenarnya edukasi dari basicnya aja tuh harusnya sih harus betul. ya harus secara konsisten Iya. dulu gitu maksud aku. biasanya gini, untuk hijau itu organik. Ingat aja warna daun adalah hijau. Oke. Organik itu makanan, daun-daunan, sisa ya intinya sisa-sisa makanan yang tidak habis lah ya di rumah gitu. Nah, itu sebetulnya kita bisa olah sendiri di rumah tanpa harus membuang ke tempat sampah.
kita bikin lubang di rumah itu bikin untuk kompos. Masukin ke lubang itu, ditutup lubangnya di tanah ya, lubang di tanah. Bikin lubang di tanah nih ya. Betul. Mungkin nih buat pemirsa ini jadi satu ide baru juga Betul. nih. Nah, di tanah ini belum kepikiran loh. Maksudnya mungkin belum banyak yang belum banyak melakukan yang tahu itu. dan belum banyak yang melakukan. Kalaupun Iya. udah tahu kadang-kadang belum dilakukan Betul. juga gitu. Oke, di tanah kita buat lubang di tanah. Ya, kemudian masukkan kan sampah-sampah organik Oke. itu kita tutup, harus kedap ya, tidak ada Kedap, udara. baik. Nah, ketika berapa bulan itu akan menjadi satu pupuk kompos gitu. Oke. Atau juga pakai gentong kan, tong bawahnya dikasih pintu sedikit lah. Karena kan sampah yang masuk duluan itu yang akan busuk duluan. Nah, ketika kita udah ini kayaknya udah jadi pupuk nih, kita ambil dari bawah pupuknya. Nah, atas kan masih baru terus. Betul. Memang pada saat dibuka akan bau banget, tapi kan setidaknya mengurangi lah ya. Nah, kemudian biasanya yang warna kuning. Warna kuning, tong sampah kuning itu untuk plastik. Oke. Nah, itu untuk plastik itu yang bisa didaur ulang tentunya. Ya. Nah, itu contohnya ya seperti botol air mineral gitu kan. Kemudian plastik-plastik lainnya. Nah, untuk yang warna merah itu yang berbahaya, itu kita tidak bisa mengolah. Contohnya batu baterai. Oke, batu baterai. Oke, sekarang juga udah mulai jarang nih, Nah, tapi tetap masih ada. betul. Oke, lalu batu baterai, lalu apa Iya, lagi? kemudian bahan-bahan kimia nih. Kalau misalkan kita ada botol bekas di rumah yang ada mengandung bahan kimia, yaitu dia masuknya ke situ juga sih sebetulnya ya. Oke. Nah, gitu kaleng-kaleng, nah masuknya ke yang yang ada bekas bahan kimia betul. ya. Nah, kadang-kadang takutnya karena dia ada bekas bahan kimia sebenarnya tapi bentuknya plastik dibuang ke plastik gitu. iya. Itu Kecuali kita bersihkan dulu lah ya, masukin ke oke, plastik baik, gitu. baik. Ya seperti Oke. itu. Nah, ya. jadi harus bisa memilah dan memilih nih Betul. pemirsa. Ini yang paling penting nih. Nah, ini yang dikerjain juga. Kalau Iya. enggak ini nanti tugasnya Mbak Anggi jadi semakin berat ya. Karena harus terus mencari solusi, Iya. terus mencari solusi. Betul, begitu. karena ya itu kembali kan kita mendesain satu tempat pembuangan akhir Betul. sampah itu salah satu yang paling sulit itu bukan desainnya aja ya, tapi Oke. ketersediaan lahan. Yes, benar. Ya, apalagi di kota besar pasti orang akan menolak, oh ini nanti akan menjadi tempat sampah. Orang pasti protes duluan kan. Baik, betul. Sementara mereka sendiri akan kebingungan ketika 1 minggu menumpuk nih sampah di rumah, mereka udah protes juga ini buang kemana Betul, gitu. betul. Ya jadi memang harus dipilah dari diri kita sendiri lah. Oke. Betul. Oke, ini menarik banget ya kalau ngobrolin tentang lingkungan. Sebenarnya ini bisa kurang 1 episode. Memang rencananya saya mau 7 episode. Rencananya Iya. seperti itu. Oke, seminggu penuh nih episodenya tentang lingkungan supaya kita menjadi benar-benar aware dan kasih perhatian gitu ya. Fokus banget untuk menjaga lingkungan karena kalau enggak ini dampaknya akan luar biasa di masa yang akan datang. Betul. Gitu. Dan ya kalau misalnya Mbak Anggi masih terus bergerak dan peduli terhadap lingkungan gitu ya. Tapi kalau nanti Iya. berubah haluan. Ya kalau ke meja kami Oh, ini kan. ada lagi nanti kita akan obrolin. Tapi ini di sampingnya ada Kak Husen Assegaf. Halo, ini adalah seorang marketing perhotelan ya. Perhotelan. Baik, ini gimana ceritanya kamu tertarik untuk jadi seorang marketing? Katanya kan susah, males cari klien. Gimana kalau Justru kalau Kak di Husen? hotel sih lebih apa ya? Lebih simple sih. Nggak sama kayak marketing yang lain gitu. Jadi kita emang karena senang juga ketemu sama orang Baik. baru gitu Oke. kan. Terus senang juga kadang-kadang ngasih pelayanan ke orang. Aha, Jadi coba terjun ke marketing hotel. oke. Jadi job desk-nya sih banyak kan kita lebih kontrak kerjasama antara corporate dan government gitu kan, Oke. yang biasa yang mau ngadain meeting. Ah iya, benar. atau- Kegiatan yang dilakukan lagi gitu Iya, ya. macam-macam sih, gathering, wedding kayak gitu, itu Oke. yang maksudnya yang lebih banyak kita handle gitu. Oke. Jadi kalau misalnya di marketing hotel sendiri itu sebenarnya tantangan yang paling berat selama kerja jadi seorang marketing perhotelan apa nih? Target sih pastinya. Semua marketing Iya, target ya, karena pasti gimana ada ini ya target. kadang-kadang emang. Oke, Cuman di targetnya. hotel itu kita lebih dituntut banget masalah disiplin. Oke, disiplin. Heeh. Tapi ini ngomong-ngomong tentang hotel sendiri gitu ya, beberapa waktu lalu juga pernah kan ada yang aku wawancara gitu bilang kalau jadi seorang marketing hotel gitu ya, yang paling pusing itu adalah kerja shiftnya. Apakah itu juga jadi tantangan tersendiri buat Kak Husen Assegaf? Dijawabnya nanti dulu ya, nggak usah sampai nggak sabar mau jawab gitu. Kayaknya mau berbagi pengalaman nih pemirsa nih. Tetap bersama kami di podcast TV Show.